Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Wahyu Khairunisa dengan NIM 2022121108. Saya adalah mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan salah satu perusahaan terbuka di Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Saya akan menyampaikan analisis laporan keuangan berdasarkan laporan tahunan 2024 yang diterbitkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia atau IDX. Sebelumnya saya akan menjabarkan terlebih dahulu profil singkat mengenai perusahaan PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1933. Perusahaan ini memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sabun Lifebuoy, Pepsodent, Salsik, Bango, dan sebagainya. Unilever juga dikenal sebagai perusahaan dengan jaringan distribusi yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke dan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Saat ini, Unilever Indonesia fokus pada 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada home care, yang kedua personal care, dan yang ketiga adalah food. Hasil analisis keuangan dan bisnis berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, Unilever mencatatkan penjualan bersih sebesar 35,1 triliun. Hal ini turun sekitar 9% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 38,6 triliun. Selain itu, laba bersih perusahaan juga turun menjadi 3,37 triliun atau menurun sekitar 29,8% dari tahun sebelumnya. Turunan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya bahan baku dan besarnya investasi perusahaan dalam kegiatan periklanan serta pembangunan merek. Langkah ini memang menekan laba dalam jangka pendek, namun menjadi bagian dari strategi jangka panjang Unilever dalam memperkuat citra dan daya saing produknya. Dari sisi neraca, total aset perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar 16 triliun, sedikit menurun dari 16,7 triliun di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kondisi keuangan Unilever Indonesia masih tergolong sehat dengan kemampuan likuiditas yang baik. Rasio liabilitas terhadap aset mencapai 86,6% yang masih dalam batas wajar untuk perusahaan di sektor FMCG. Perusahaan juga terus menjaga efisiensi operasional melalui program kendalian biaya dan optimalisasi rantai pasok. Dari sisi non-keuangan, Unilever menunjukkan kinerja yang baik dalam aspek tata kelola dan keberlanjutan berdasarkan penilaian Sustainalytics. Unilever mendapatkan peringkat ESG Low Risk dengan skor 18,2, serta menempati peringkat ketiga dari 105 perusahaan produk rumah tangga di dunia. Hal ini menunjukkan komitmen kuat perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang transparan. Kesimpulan dan prospek ke depan, berdasarkan hasil analisis tersebut, saya menilai prospek PT Unilever Indonesia Tbk dalam 1 hingga 2 tahun ke depan tergolong positif. Meskipun tahun 2024 menjadi masa transisi dengan penurunan kinerja keuangan, langkah-langkah transformasi yang dilakukan melalui strategi riset diperkirakan akan memulai memberikan hasil nyata pada tahun-tahun berikutnya. Fokus perusahaan terhadap inovasi produk, digitalisasi saluran distribusi, dan efisiensi operasional akan menjadi kunci untuk memulihkan pertumbuhan. Selain itu, stabilitas ekonomi nasional dengan pertumbuhan PDB sekitar 5% juga menjadi faktor pendukung peningkatan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk kebutuhan sehari-hari yang menjadi pasar utama Unilever. Rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis saya, ada beberapa langkah strategis yang dapat membantu Unilever meningkatkan kinerjanya. Yang pertama, memperkuat transformasi digital dalam seluruh lini bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Yang kedua, memperbanyak inovasi produk yang ramah lingkungan dan berbasis kebutuhan konsumen masa kini. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan mitra lokal untuk menekan biaya produksi dan memperkuat rantai pasok. Dan yang keempat, memperluas jangkauan pemasaran ke daerah-daerah dengan potensi pertumbuhan tinggi.
terutama di luar Pulau Jawa. Sebagai kesimpulan, meskipun Unilever Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2024, perusahaan ini tetap memiliki fondasi bisnis yang kuat, merek yang dikenal luas, dan strategi transformasi yang jelas. Dengan pengelolaan yang disiplin, inovasi berkelanjutan, serta komitmen pada keberlanjutan lingkungan dan sosial, Unilever Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali tumbuh positif dalam 1-2 tahun ke depan. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Demikian laporan analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan prospek PT Unilever Indonesia Tbk ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.